ini harus diadain pemilihan ulang di kecamatan A misalkan. Nah, hal itu yang sebenarnya kita waspadain. Tapi ternyata itu nggak kejadian. Semuanya aman. Antara form C1 dan form D hasilnya sinkron. Tepuk tangan dong, kita menang ini. Masa suara cuma 39%, terus sok-sokan bilang ada kecurangan, dan maksa harus ada putaran kedua. Ya kan lucu. Kecuali kalau misalkan selisihnya tuh 50 dan 49. Nah, mungkin ada yang harus dikoreksi di situ. Nah ini jarak 39% ke 50%, itu kan sekitar 11%. Ya jauh lah kalau mau dianggap ada kecurangan. Apalagi lu juga sok-sokan ikut bikin sayembara untuk warga Jakarta nyari pelaku kecurangan pemilu. Bakalan dikasih 10 juta. Ya itu mah namanya lu ngebongkar aib sendiri. Lawong elu sendiri yang bagi-bagiin bansos sama duit, giliran warga banyak yang nemuin kecurangan itu, duit 10 jutanya nggak dikeluarin. Tambah lagi aja lu di mata warga Jakarta. Halo Kang Emil, elu itu udah kalah. Mau elu goyang kayak gimana pun, warga Jakarta nggak ada yang mau elu jadi pemimpin. Jakarta itu nggak kayak Jawa Barat. Elu mungkin bisa nyogok ataupun ngebeli suara rakyat di provinsi lain dengan bansos sama duit. Tapi nggak bakal tembus kalau di Jakarta. Warga Jakarta itu melek politik. Bukan tipikal asal ada duit dan bansos terus mau untuk disuruh milih elu. Warga Jakarta udah pada tahu gimana dalam memporak-porandakan konstitusi demi keluarganya. Sedangkan elu udah ketahuan kalau di-endorse sama Mulyono. Terus maksa warga Jakarta buat milih elu. Makanya elu kalah. Yang milih elu itu palingan cuman kalau warga Jakarta yang masih waras nggak bakalan milih elu. Apalagi elu juga sok-sokan ikut bikin sayembara untuk warga Jakarta nyari pelaku kecurangan pemilu. Bakalan dikasih 10 juta. Ya itu mah namanya elu ngebongkar aib sendiri. Lawong elu sendiri yang bagi-bagiin bansos sama duit, giliran warga banyak yang nemuin kecurangan itu, duit 10 jutanya nggak dikeluarin. Tambah lagi aja lu di mata warga Jakarta. Ngarepin warga Jakarta untuk milih elu ternyata udah nggak bisa. Kayaknya sekarang yang diobok-obok justru KPUD dan Bawaslu-nya untuk mainin angka di tingkat kecamatan di formulir D hasilnya. Dan ternyata sekali lagi usaha itu gagal. Karena hasil rekapitulasi formulir D, hasil rapat pleno udah keluar dan hasilnya cocok dengan form C1, yaitu menang di angka 50,07%. Nah, sebenarnya gue agak was-was juga dengan penghitungan suara di tingkat kecamatan ini. Karena menurut gue, disitulah titik krusial kalau mau mainin suara. Contoh, sekalinya ketemu, oh ternyata form D hasil untuk kecamatan ini nggak sesuai nih dengan C1-nya, harus di cross check. Nah, pas di cross check, ternyata form C1 yang dikasih yang udah dimanipulasi. Wah, berarti ini harus diadain pemilihan ulang di kecamatan A misalkan. Nah, hal itu yang sebenarnya kita waspadain. Tapi ternyata itu nggak kejadian. Semuanya aman. Antara form C1 dan form D hasilnya sinkron. Tepuk tangan dong, kita menang ini. Oke, nah di sini khusus di level kecamatan, gue angkat topi untuk KPUD yang benar-benar jujur dan bisa nunjukin sikap profesionalitasnya dan fair play. Dan yang pasti nggak tunduk dengan tekanan pasukannya siapa itu kemarin yang sempat demo di KPUD. Ya lu bayangin aja, masa suara cuma 39%, terus sok-sokan bilang ada kecurangan dan maksa harus ada putaran kedua. Ya kan lucu. Kecuali kalau misalkan selisihnya tuh 50 dan 49. Nah, mungkin ada yang harus dikoreksi di situ. Nah ini jarak 39% ke 50%, itu kan sekitar 11%. Ya jauh lah kalau mau dianggap ada kecurangan. Walaupun
Kalau menurut gua, kekalahan pasangan Ridho ini sebenarnya udah bisa diprediksi dari kemarin-kemarin. Tapi sebenarnya ada yang ngerasa paling sakit. Siapa tuh? Jakarta itu bukan kota yang biasa-biasa aja. Jakarta adalah simbol negara Indonesia. Jakarta adalah barometer utama baik buruknya negara ini. Karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi, siapa yang bisa menang di Jakarta, biasanya dia adalah calon pemimpin yang bisa diterima di seluruh Indonesia. Dan ini sekaligus membuktikan kita masih bisa berharap dan punya harapan demokrasi di Indonesia kembali ke jalan yang benar. Dan gak seenaknya digonta-ganti demi berkuasa. Orang mau bertanding, aturannya bilang belum bisa. Ya sudah, tunggu dan tetap berusaha supaya lolos kualifikasi. Bener kayak gitu nggak? Jangan nggak lolos kualifikasi, malah aturannya yang diganti supaya bisa ikut kontes. Itu yang salah. Kayak sekarang nih, kita ngarep Indonesia bisa ikutan Piala Dunia. Apa yang kita lakuin? Ikutin semua tahapan kualifikasi kan? Kita ikutin aturan mainnya kan? Kita ikutin urutan pertandingannya kan? Bisa nggak kita otak-atik aturan FIFA supaya kita bisa langsung masuk Piala Dunia? Yang ada malah kita yang ditendang sama FIFA. Emang lu siapa? So-soan ngatur FIFA. Itulah yang gua maksud dengan ikutin aturan. Kalau umur belum nyampe untuk jadi penguasa, ya sabar, nunggu tahun depan. Jangan malah aturan umurnya yang diganti. Ya sesimpel itu doang sih cara berpikirnya. Oke, balik lagi ke Jakarta. Kemenangannya Mas Pram dan Bang Dul ini sekaligus membuktikan warga Jakarta itu melek politik, melek isu sosial budaya, dan gak gampang dengan bansos ataupun serangan fajar. Jadi sebelum gue tutup episode kali ini, gue mau quote kata-kata si Ridwan Kamil. Kalau kalah, ya kalah aja. Jangan malah salahin KPUD, apalagi warga Jakarta. Tulang lunak mau dipoles jadi Rambo, itu nggak bakalan bisa. Pasti lemes itu jalannya. Apa lo?